Yang menarik tentang kehidupan adalah bahwa ada orang-orang atau bahkan saya atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang secara sadar atau tidak sadar adalah mengajarkan sesuatu kepada orang lain tetapi tidak melakukannya. Memberikan nasihat kepada orang lain tetapi tidak menghidupi nasihat yang dia berikan. Atau memberikan semangat, motivasi kepada orang lain namun dianya sendiri ketika ada masalah dan persoalan tidak menghidupi motivasi atau semangat yang dia berikan kepada orang lain. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami hal yang serupa. Namun demikian, jangan sampai hal ini diteruskan atau menjadi sebuah pola kehidupan yang terus menerus. Maksud saya apa? Maksudnya adalah jangan sampai kita menjadi seorang pribadi yang hanya pandai mengajar, pandai bicara, pandai berkata-kata, namun tidak pandai dalam menerapkan apa yang kita katakan dan lakukan. Ada orang berkata bahwa jangan sampai kita hebat di dalam pengajaran, namun tidak hebat di dalam melakukan. Saya juga mengatakan begini, jangan sampai juga kita tidak hebat di dalam pengajaran dan tidak hebat juga di dalam melakukan. Maka yang menarik adalah begini, mengajar orang lain itu sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Firman Tuhan berkata, ajarlah mereka untuk melakukan kebenaran agar mereka mengerti. Maka mengajar itu satu hal dan ini sesuatu yang harus dilakukan, tetapi menghidupi pengajaran yang kita ajarkan itu juga penting. Jangan sampai seperti ahli Taurat ini, orang-orang Farisi, dikatakan ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Bagaimana mungkin dia memberikan beban kepada orang lain tapi dia sendiri tidak mau memikul beban itu. Inilah yang saya sebut sebagai hipokrit atau kemunafikan. Hidup munafik ini perlu kita kikis pelan-pelan dalam kehidupan kita supaya kita semakin hari makin sadar. Aku seharusnya menghidupi apa yang kuajarkan. Aku seharusnya menghidupi apa yang kukatakan. Perhatikan baik-baik. Kemunafikan dari ahli Taurat ini makin menjadi-jadi ketika ayat 5, 6, 7 dikatakan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka semua suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi aktivitas rohani yang mereka lakukan hanya supaya dilihat orang, supaya dihormati, supaya diberikan posisi paling tinggi. Padahal Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayannya atau yang melayani, memperhatikan kebutuhan orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita hidup benar, kita tanggalkan semua kemunafikan dan mulai menghidupi apa yang firman Tuhan ajarkan supaya kita efektif jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.